Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Wisam. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Gini, mungkin teman-teman tahu ya, ketika kakak punya angka 3 ditambah 4, itu kan akan sama dengan 7. Terus kalau misalkan 1 ditambah misalkan 8, itu adalah 9. Terus kemudian 10 ditambah 31, itu sama dengan 41. Nah, dengan kata lain, yang di kiri itu sama dengan yang kanan. Maksudnya gimana? Gini, kakak contohin ya. 1 ditambah 11, itu sama dengan berapa sih? Sama dengan 12 kan ya? Nah, coba kalau kita hitung lagi. 1 tambah 11 sama dengan 12. Jadi 12 sama dengan 12. Nah, sekarang di sini kakak kenalin. Ini ada namanya tanda sama dengan. Nah, di sebelah kirinya sama dengan itu namanya ruas kiri. Dan sebelah kanannya sama dengan itu namanya ruas kanan. Jadi ini ruas kanan, ini ruas kiri. Nah, sekarang kakak tanya nih, kalau misalkan ada 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ruas kirinya yang mana? Ruas kirinya yang 1 tambah 5. Ruas kanannya itu yang mana? Yaitu yang 6. Paham ya? Jadi ruas kiri itu adalah yang ada di sebelah kirinya tanda sama dengan. Kalau ruas kanan itu adalah yang di sebelah kanannya tanda sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu berarti kan sama ya. Namanya juga sama dengan ya, berarti kan sama. Kalau sama, berarti ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Paham ya? Jadi 1 tambah 5 itu berapa? 6. Terus ruas kanannya berapa? Juga 6. 6 kan dari atasnya ini 6 ya. Kan 1 tambah 5 itu 6, yang ini tadi. Terus yang ruas kanannya itu kan tetap 6. Nah, terus kemudian 6 sama dengan 6. Oke. Contoh lain, misalkan 1 tambah 7 deh. Itu kakak samakan kayak gini. 2 ditambah 6. Nah, ruas kirinya yang mana? Ruas kirinya itu yang 1 ditambah 7. Sedangkan ruas kanannya yang 2 ditambah 6 ya. Jadi yang ini adalah ruas kiri, kan di sebelah kiri sama dengan, dan ini yang di ruas kanan. Nah, kalau sama dengan berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Berarti 1 tambah 7, 8. Terus 2 tambah 6 itu juga 8. Tata betul. Jadi itu sama dengan persamaan. Nah, kalau misalkan beda itu gimana? Misalkan di 1 tambah 7 yang ruas kiri ya, terus yang ruas kanannya kakak kasih 3 ditambah 4. Coba kalau kita hitung, 1 tambah 7 berapa? 8. Nah, terus kalau kanannya 3 tambah 4, 7. Apakah 8 itu sama dengan 7? Kan enggak ya, kan beda tuh jawabannya. Nah, ini yang namanya pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan berarti ruas kiri dengan ruas kanan itu tidak sama. Paham ya? Kalau persamaan, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau pertidaksamaan, ruas kiri itu berbeda dengan ruas kanan. Kayak contohnya ini tadi. 8 itu apakah sama dengan 7? Kan enggak. Nah, gitu ya. Terus kemudian, pertidaksamaan itu simbolnya kayak gini. Sama dengan terus dicoret. Coret itu artinya tidak. Ya, coret itu artinya tidak. Jadi kalau ini sama dengan, terus kita coret berarti tidak sama dengan.
Gitu, pertidaksamaan. 8 tidak sama dengan 7. Gitu kan mereka beda gitu ya. Nah, untuk pertidaksamaan itu sendiri apakah hanya ada sama dengan coret ini aja? Enggak, bisa juga lebih besar atau lebih kecil. Itu juga termasuk pertidaksamaan. Contohnya 8 sama 7. Lebih besar mana? 8 sama 7. Lebih besar 8 kan? Itu termasuk ke pertidaksamaan. Soalnya kenapa nggak sama? Kalau misalkan ini, gini, 8 di sini 8. Ya kan berarti kan sama dengan nih. Kalau sama dengan berarti mereka itu persamaan. Bisa ya membedakan kapan kita menggunakan persamaan, kapan kita menggunakan pertidaksamaan. Kalau persamaan ketika ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Kalau pertidaksamaan berarti ruas kiri sama ruas kanan itu berbeda. Oke. Terus gini teman-teman, ini untuk konsep persamaan dan pertidaksamaan. Nanti kalau misalkan ada ditanyakan, langsung aja ya, entah itu di kolom komentar atau di grup WhatsApp nanti, senyaman teman-teman. Oke, 8 sama dengan 8. Nah, sekarang gini, misalkan kakak punya, anggap aja ini adalah wortel. Nah, itu wortel, anggap aja wortel gitu ya. Ini wortel, misalkan kakak punya satu wortel, terus ditambah dengan satu wortel lagi. Jadi kakak habis punya satu wortel tuh, terus kakak beli lagi wortel. Jadi wortel kakak ada berapa? Ada 2 kan? Atau bisa kakak tulis gini, 2 wortel. Paham ya? Jadi kalau misalnya mau tulis kayak gini bisa. Jadi wortel ditambah wortel itu adalah 2 wortel. Jadi kakak punya wortel 1, terus kakak beli lagi tuh wortel. Jadi kakak punya berapa wortel? Yaitu 2 wortel. Nah, terus kemudian kalau misalkan kakak punya 3 ikan. 1 ikan ditambah 1 ikan lagi, terus ditambah 1 ikan lagi. Anggap aja itu ikan ya. Oke, jadi kalau misalkan ada ikan, terus ditambah 1 ikan lagi, ditambah 1 ikan lagi, berarti kakak punya berapa ikan di situ? Yaitu punya 3 ikan. Jadi kita boleh nulisnya kayak gini. Jadi 2 wortel, 3 ikan. Nah, kalau bisa nulisnya kayak gini, berarti kalau kakak punya, misalkan ada 2 biskuit, 2 biskuit ditambah biskuit, 1 biskuit ya. Jadi kakak punya 2 buah biskuit ditambah 1 biskuit. Totalnya ada berapa biskuit? Yaitu ada 3 biskuit. Totalnya ada 3 ya biskuitnya kakak itu ada 3. Jadi kita itu boleh membuatnya seperti ini. Dimana kayak contoh tadi kan 1 wortel ditambah 1 wortel jadi 2 wortel nih bentuknya kayak gini 2 sama wortel. Ikan 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 berarti 3 ikan. 2 biskuit tambah 1 biskuit sama dengan 3 biskuit. Soalnya kenapa? Di sini kan 2. Kan 2 depan kan nyatakan banyak ya, 2-nya biskuit. Terus yang di sini 1 biskuit. Biskuitnya cuma ada 1. Jadi kita punya 3 biskuit ya. Oke. Nah, sekarang satu kali lagi deh, kalau misalkan kakak punya 4 kotak, anggap aja 4 kotak ya, terus ditambah 5 kotak, terus kakak tambah 5 kotak, terus kakak beli lagi kotaknya, 7 kotak. Nah, kotak yang kakak punya ada berapa? Ya tinggal kita jumlahkan saja, 4 tambah 5 tambah 7, yaitu 16 kotak. Oke. Jadi, untuk yang ini, adalah bentuk lainnya gitu ya. Jadi kayak tadi adalah 2 wortel,
3 ikan, 3 biskuit, sama 16 kotak. Nah, kita jumlahkan aja di depan-depan ininya. Nah, misalkan sekarang kakak punya 2X. 2X gitu ya. X ditambah 3X. Hasilnya berapa? Berarti kan 2. Apa tuh X-nya? Kakak punya 2. Terus ditambah X-nya itu ada 3. Totalnya ada 5X. Gitu ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh lagi. Sorry. 3Y ditambah Y. Nah, kakak punya 3. Apa tuh? Y-nya ada 3. Ditambah 1Y lagi. Berarti total Y-nya ada berapa? Ada 4. Gitu ya. Nah, terus kemudian nih teman-teman, kalau misalkan berarti kalau ada masalah kayak gini gimana? 2X ditambah 1 sama dengan berapa? Apakah hasilnya 3X? Apakah hasilnya 3 aja? Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu tetap dia adalah 2X ditambah 1. Kenapa? Karena 1 di sini kan dia nggak punya X. Gitu ya. Kayak tadi, 4 kotak ditambah 5 kotak ditambah 7 kotak. Kan semuanya punya kotak tuh. Kita punya 4 kotak, terus beli lagi 5 kotak, terus beli lagi 7 kotak. Hasilnya 16 kotak. Yang kotak-kotaknya kita tambah semua. Nah, sedangkan ini, kita punya X-nya 2, terus kita tambah 1. Bukan X ya, 1. Cuma tambah 1 angka biasa. Berarti ya nggak bisa. Soalnya kenapa? Di sini nggak ada X-nya. Di sini nggak ada X-nya. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya tetap, yaitu 2X tambah 1. Contoh lagi. 2X ditambah 3X ditambah 4. Nah, sekarang kita lihat. Yang ada X-nya yang mana aja? 2X sama 3X. 2X ditambah 3X berapa? 5X. Oke, 5X. Terus 4-nya? Nah, karena 4 itu nggak punya apa-apa di situ ya. Jadi kita tulis aja. Tambah 4. Oke, gitu ya. Lagi, contoh lagi. 3X ditambah 7X. 3X ditambah 7 ditambah 5X ditambah 1. Nah, kayak gini. Hasilnya berapa? Kita lihat nih. Yang X-nya kan ada 2 tuh ya. Yang pertama yang di sini sama yang di sini kan ya. Nah, kita hitung dulu. Jadi kan 3X ditambah 5X. Berarti X-nya ada berapa? Ada 8. 8X. Terus sekarang kita hitung yang nggak punya X. Berarti 7 sama 1 kan ya. Hasilnya juga 8. Jadi hasilnya gitu. Jadi kalau teman-teman punyanya kayak gini kan acak nih ya. 3X ditambah 7 ditambah 5X ditambah 1. Waduh, kata ribet banget. Nah, teman-teman gak usah takut. Teman-teman cari dulu mana sih yang ada X-nya. Itu dijumlahkan terlebih dahulu. Terus kemudian yang nggak ada X-nya. Gitu ya. Sekarang satu lagi. 3X ditambah Y ditambah 1 ditambah 4Y ditambah X ditambah 9. Wow. Gimana ini? Nah, sekarang kita hitung dulu yang X-nya. Berarti kan 3X sama X kan ya. Totalnya berapa? 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, 4X.
Terus kemudian kita hitung yang Y. Nah, Y ditambah 4Y sama dengan berapa? 5Y. Oke, mantap. Terus kemudian yang terakhir adalah 1 ditambah 9 itu berapa? 10. Jadi gitu ya teman-teman, tinggal jumlah-jumlahkan aja. Yang mana yang sama X dulu, terus atau Y sama Y dulu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai salah ya, nanti teman-teman, oh tak jumlah aja 3X tambah Y, oh ternyata 4, jangan. Lihat dulu yang sama, oh ternyata yang sama itu 3X sama X di sini. Jadi tambahkan dulu 3X tambah X berapa? 4X. Terus Y tambah 4Y hasilnya berapa? 5Y. 1 tambah 9 hasilnya berapa? 10. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ini mau dicatat bisa di pause saja videonya. Tapi kalau misalkan sekiranya mau lanjut, monggo. Nah, terus gini. Apa namanya? Kalau misalkan kakak punya suatu permasalahan nih. Permasalahan apa? X itu sebenarnya apa sih? Kok kakak tadi ngasihnya kok huruf X, Y. Jadi X itu bisa bilang suatu bilangan gitu loh, suatu angka yang nggak kita ketahui. Loh maksudnya gimana Kak? Gini, tadi kan kita udah belajar ya kalau misalkan 2 wortel, itu artinya kan wortel ditambah wortel ya, anggap aja itu wortel ya. Wortel ditambah wortel. Wortel ditambah wortel. Nah, misalkan nih, terus tadi kita udah belajar bahwa 3 ditambah 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 7. Oke. Sebelum yang kedua wortel tadi, kita ke 3 tambah 4 sama dengan 7 dulu ya. Nah, anggap aja kakak nggak tahu. Jadi, ini kotak kosong ditambah 4 sama dengan 7. Jadi, kotak ditambah 4 sama dengan 7. Mungkin teman-teman langsung tahu, oh iya jawabannya segini. Nah, jawabannya 3. Anggap aja itu teman-teman nggak tahu ya di kotak itu berapa sih. Jadi gini teman-teman, kan tadi namanya persamaan berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah caranya itu, ini kan ada 4 nih. Jadi biarkan kotaknya itu di ruas kiri itu hanya ada kotaknya aja. Oke? Di ruas kiri hanya ada kotaknya saja. Angka 4-nya harus kita ilangin. Gimana cara ngilanginnya? Kalau misalkan ini kan 4 nih, lawannya 4 apa? Yaitu negatif 4. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada dikurangi 4, berarti di ruas kanan juga harus dikurangi 4. Paham ya? Kan sama. Kalau sama berarti kiri sama dengan kanan. Kalau kiri dikurangi 4, berarti kanan harus dikurangi 4. Ingat ya, persamaan. Berarti harus sama. Berarti kotak 4 dikurangi 4 berapa? 0 kan ya? Jadi sama dengan, langsung aja nggak apa-apa. Berarti 7 dikurangi 4. Sama dengan 3. Oh, ternyata kotaknya itu sama dengan 3. Jadi kalau kita masukin tuh kotaknya kita masukin ya. Jadi kan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bener. Ini kan tadi kotaknya ya. Kotaknya itu kita ganti dengan angka 3. Contoh lagi. Kalau misalkan kakak punya segitiga ditambah 10 sama dengan 17. Oke. Ingat tadi kan sama dengan. Kalau sama dengan gimana caranya untuk menghilangkan 10? Berarti kan kita kurangi 10, lawannya 10 kan itu adalah negatif 10. Karena sama dengan, kalau di ruas kiri itu kita kurangi 10, maka ruas kanan juga harus dikurangi 10. Jadi kita dapat
segitiganya 10 dikurangi 10 berapa? 0 kan ya? Tak tulis gini nggak apa-apa dah. Segitiga tambah 0. Oke. 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Nah, segitiga ditambah 0 itu hasilnya segitiga. Berarti kita dapat tuh segitiganya sama dengan 7. Nah, apakah betul sih segitiganya 7? Coba kita ganti segitiganya ya. Kan soalnya gini. Segitiga ditambah 10 sama dengan 17. Berarti segitiganya kan kita ganti 7 tuh. Berarti 7 ditambah 10 sama dengan berapa? 17. Sip, mantap. Sama kan ya? Bener ya? 7 tambah 10, 17. 17 sama dengan 17. Oke, sampai sini kalau ada yang tanyakan, monggo tanyakan aja teman-teman. Kita diskusikan aja di grup, tapi kalau misalkan sekiranya teman-teman paham, bisa lanjut aja ya ke videonya. Oke, ini tadi kita udah nemu. Terus kemudian, sebentar, kakak hapus dulu yang sebelah kiri. Kalau teman-teman mau memahami, butuh pemahaman dulu, bisa di pause dulu, bisa dihentikan dulu videonya. Sambil dipahami pelan-pelan, gak usah keburu-buru, santai aja. Oke, kan tadi kan segitiga kotak. Sekarang kita nyoba yang pakai X ya. Berarti kalau misalkan ada X dikurangi 4 sama dengan 7. Gimana caranya? Berarti sama kayak segitiga sama kotak. Negatif 4. Lawannya negatif 4 itu apa? Positif 4. Ingat ya, kalau negatif lawannya itu positif. Jadi negatif 4 lawannya positif 4. Karena sama dengan, berarti kalau di ruas kirinya ditambah 4, ruas kanannya juga harus ditambah 4. Ingat ya, karena sama dengan. Ruas kirinya kita tambah 4, berarti luas kanannya juga harus ditambah 4. Nah, naik utang 4, terus kita bayar 4, berarti kan udah habis ya. Jadi kita dapat X ditambah 0. 0 dari mana, Kak? Negatif 4 ditambah 4. Utang 4 kita bayar 4. Sama dengan 7 ditambah 4 berapa? 11. Oke. X sama dengan 11. Oke, kita dapat di sini. Sekarang coba X-nya kita masukin. Atau X-nya kita ganti 11 ya. Nah, berarti kan tadi soalnya tuh X dikurangi 4 sama dengan 7 ya. Berarti 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Ya kan ya? X-nya kita ganti 11 tuh. Jadi kita dapat di sini 11 dikurangi 4 berapa? 7. Sama dengan 7. Oke, mantap. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk persamaannya. Kalau misalkan teman-teman bingung, bisa aja tanyakan aja, Kak. Masih bingung? Diskusikan aja di grup WA ya nanti ya. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya, teman-teman, jadi kan tadi itu kita udah punya apa aja? Yang pertama, persamaan. Persamaan itu ada tanda sama dengannya. Kalau di sebelah kirinya sama dengan, itu namanya ruas kiri. Kalau di sebelah kanannya sama dengan, itu namanya ruas kanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan 2 kotak ditambah 5 kotak.
maka kita bisa langsung menghitungnya menjadi 7 kotak. Gitu ya. Jadi kotak-kotaknya kita hitung. Nah, kalau misalkan kayak 2x plus 1, itu tetap hasilnya 2x plus 1. Kenapa? Karena angka satunya nggak punya x. Jadi 2x ditambah 1. Oke. Kalau misalkan bingung, coba bisa diulangi ke beberapa menit yang lalu. Pas penjelasan yang 2x plus 1. Yang ini tadi ya, yang ini tadi. Tapi kalau misalkan masih bingung, tanyakan aja. Santai aja. Nah, terus kemudian teman-teman, setelah itu kita belajar ketika kayak yang sebelah kanan ini ya, kotak ditambah 4 sama dengan 7. Berapa sih yang ditambah 4 itu hasilnya 7? Dan ternyata 3. Jadi teman-teman nanti bisa menghitung, aduh, kira-kira kalau misalkan ditambah 1 juta, itu hasilnya apa tuh? Suatu angka nih, angka ditambah 1 juta, itu hasilnya harus 200 juta. Kira-kira berapa ya? Itu teman-teman bisa ngitung. Enak kan ya? Wih, jadi profesor nanti teman-teman. Langsung menemukan. Oh, jadi sebetulnya seperti ini. Berapa sih kalau ditambah 4 itu hasilnya sama dengan 7? Oh, ternyata 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini. Eh, hmm, misalkan nih, kakak punya 2 wortel. Kayak tadi ya, 2 wortel. Artinya apa? Wortel ditambah wortel. Terus misalkan kakak punya 2 angka 6. Paham ya? 2 angka 6. Berarti 6 ditambah 6. Hasilnya berapa? 12. Terus kakak punya 2 angka 7. Kan tadi kan 2 wortel, 2 kotak. Kalau 2 kotak berarti kotaknya ada 2. Kalau 2 segitiga berarti segitiganya ada 2. Kalau misalkan 5 wortel berarti wortelnya ada 5. Nah, kalau misalkan 2 angka 7 berarti angka 7-nya ada 2. Oke, 7 tambah 7 sama dengan 14. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 itu adalah 2 dikali 6. Terus 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 itu kan 2 dikali 7. Terus kemudian misalkan kakak punya 3 angka 5. Ya, berarti angka 5-nya ada 3 ya. 5 ditambah 5 ditambah 5. Totalnya ada berapa? 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, ternyata ini 15 itu kan 3 kali 5 ya. 3 kali 5 itu sama dengan 15. Berarti kalau misalkan 2 angka 6 itu sama aja dengan 2 kali 6. Kalau 2 angka 7 sama aja dengan 2 kali 7. Kalau 3 angka 5 itu sama aja dengan 3 kali 5 kan? Nah, terus berarti kalau 2 wortel, ada 2 wortel nih, 2 wortel ya. Berarti 2 kali wortel, wortelnya ada 2. Gitu ya, paham ya? Kalau misalkan 3 semut, berarti semut dikalikan 3. Semutnya ada 3. Sip, mantap. Paham ya? Berarti kalau misalkan ada 4 dikali 10. Mohon maaf, 4 angka 10. Hasilnya berapa? Yaitu 40. Kok bisa, Kak? Kan 4 angka 10, berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Berarti kalau misalkan ada 2x,
Berarti 2 kali X ya, atau kita bisa menyebutnya dengan langsung 2X. Atau 3 kali Y. Atau dengan kata lain 3, Y-nya ada 3 gitu ya. Y-nya ada 3, berarti 3 kali Y. 3Y boleh disebut gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bisa menyebut yang kayak gini dengan 2X, terus kita bisa menyebutkan ini dengan 3Y. Oke, mantap. Nah, terus itu untuk apa sih, Kak? Nah, untuk apa? Gini, tadi kan kita udah belajar berapa sih kalau ditambah 4 itu sama dengan 7, berapa sih kalau dikurangi 2 itu hasilnya sama dengan 5. Itu kan tadi udah belajar itu ya sebelumnya ya. Nah, sekarang ada yang lebih unik nih dan nanti akan membuat teman-teman berasa lebih kayak seperti profesor. Wah, kayak gimana? Contoh, 2X sama dengan 6. 2 dikali X sama dengan 6. Berapa sih ketika dikalikan 2 hasilnya 6? Kalau kita jawab langsung kan hasilnya, oh ketemu 3 Kak. Soalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Oh gampang banget kan ya. Nah, tapi kalau angkanya ratusan nanti gimana? Nah, di sini Kakak kasih tahu nih caranya. Jadi kalau 2X sama dengan 6, kan ini 2 nih, dan ini perkalian. Kalau perkalian, lawannya itu adalah per 2. Jadi 2X kita bagi 2, terus 6 kita bagi 2. Kenapa kok yang kanan dibagi 2, Kak? Soalnya kan sama dengan kalau kirinya kita bagi 2, maka kanannya juga harus kita bagi 2. Maka 2 bagi 2 itu sama dengan 1 kan ya? 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, kita udah ketemu tuh. X-nya sama dengan 3. Sehingga ketika kita masukin, kita dapat 2, kan soalnya itu 2X sama dengan 6 nih. Ini soalnya ya tadi ya, kita tulis lagi. Berarti kan 2 kita kali 3 sama dengan 6. Nah, nanti kalau misalkan kakak nulisnya kayak gini jangan bingung ya. 2 kurung 3 itu artinya 2 kali 3 ya. Kalau misalkan kakak nulisnya kayak gitu, gak usah, aduh, iku apa kak? Jangan usah bingung ya. Itu artinya 2 dikali 3. Nah, contoh lagi yuk, contoh lagi. Ada misalkan 7X sama dengan 21. Oke, kan di sini 7. Berarti langkahnya gimana? Kita bagi dengan 7. Nah, ini kita bagi 7, ini kita bagi dengan 7. Nah, buat apa? Karena 7 bagi 7 itu kan 1. 1 dikalikan 1X itu adalah X sendiri. Sedangkan 21 dibagi 7 itu sama dengan 3. Mantap ya. 21 bagi 7 sama dengan 3. Kok bisa, Kak? Coba dicek lagi hafalannya. 21 dibagi 7 itu berapa kalau misalkan masih bingung. Nah, ketika kita masukin nih teman-teman ya. Jadi 7 kita kali 3 kan 7X tuh. X-nya kita ganti dengan 3. Apakah sama dengan 21? 7 kali 3 sama dengan 21. Di sini juga sama dengan 21. Ruas kiri dengan apa tuh sama dengan ruas kanan. Jadi seperti itu ya. Oke. Terus langkah selanjutnya nih teman-teman nih ya. Misalkan nih kakak punya, sekali lagi deh. Khawatir nanti teman-teman masih ada yang bingung. 3, tak ganti variabelnya Y. Kakak nyebut variabel.
Variabel itu apa, Kak? Variabel itu kayak bentuknya tadi ini, X, Y, kotak, segitiga, wortel, itu namanya variabel. Jadi variabel itu kayak gitu. Dia tuh kan tadi kayak X sama Y, kotak, segitiga, itu variabel. Maksudnya kan kita nggak tahu tuh, kayak contohnya ini, kotak ditambah 4 sama dengan 7, kotaknya berapa ya? Nah, itu yang namanya variabel. Jadi dia kan nggak tahu, isinya kotak itu pasti kan angka. Pasti kan di sini kan berupa angka ya. Nah, tapi angkanya angka berapa? Kita nggak tahu. Nah, itu yang namanya variabel. Jadi ada angka yang belum diketahui. Itu namanya variabel ya. Kayak contohnya lagi, ini segitiga di bawahnya. Ada segitiga ditambah 10 sama dengan 17. Nah, kita kan nggak tahu tuh segitiganya itu berapa sih nilainya? 7, Kak. Iya, itu ketika udah diketahui. Tapi kan kalau misalkan kayak gini, segitiga ditambah 10 sama dengan 17, segitiganya berapa ya? Nah, itu yang namanya variabel. Variabel berarti kan ada angka yang belum kita ketahui. Kayak contohnya ini tadi, 2X sama dengan 6. X-nya berapa ya? 2 kali berapa sih yang hasilnya sama dengan 6? Nah, X-nya itu namanya variabel. Gitu ya. Kita lanjut lagi. 3Y sama dengan misalkan kakak punya 36. Oke, sekarang kan di sini 3Y, berarti kita bagi 3. Nah, di sini juga kita bagi 3. Kenapa? Karena atasnya 3, maka kita bagi 3. Kalau atasnya 5, berarti dibagi 5. Biar Y-nya itu sendirian. Kayak tadi kan X-nya sendirian tuh, jadinya habis 7X per 7, hasilnya kan jadi X aja nih di sini. Jadi dia sendirian, gak ada 7-nya lagi. Kita untuk menghilangkan 7-nya. Nah, sekarang ini kita menghilangkan angka 3-nya nih yang di sini. Berarti 3Y dibagi 3. Itu sama dengan Y. 36 dibagi 3 itu berapa ya? Oh, sama dengan 12. Jadi ketemu tuh Y-nya sama dengan 12. Coba kita masukin apakah betul 3Y sama dengan 36. Berarti kita masukin 3 dikali 12 sama dengan 36. Terus 3 kali 12 itu berapa? 36. Berarti 36 sama dengan 36. Wah, ternyata betul. Nah, sekarang teman-teman bisa mencari yang perkalian. Tadi ini kan penjumlahan ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kotak ditambah 4 sama dengan 7. Itu kan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan kayak yang di sebelah kiri. X dikurangi 4 sama dengan 7. Itu kan bentuk pengurangan. Nah, sekarang teman-teman udah bisa mencari dalam bentuk perkalian. Di mana kayak ini tadi, 2X sama dengan 6. X-nya berapa ya? Itu kan bentuk perkalian itu. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, silahkan tanyakan aja. Oke. Kalau misalkan kakak kecepatan, bisa diomongin. Bisa di ini ya. Kak, kayaknya kecepatan deh. Nanti tolong dong dijelaskan di WA. Gitu ya. Oke. Sekarang kakak padukan nih. Padukan gimana? Contoh 2X ditambah 4 sama dengan 14. Gimana caranya itu? Gini, tenang aja, gak usah khawatir. Kita dahulukan yang sendirian.
kita dahulukan yang sendirian. Kita hilangin dulu tuh, gimana caranya kita ngilangin 4. Berarti lawannya 4 apa? Negatif 4. Oke, kita kurangi 4 ya. Kita kurangi 4. Karena sebelah kirinya dikurangi 4, maka sebelah kanannya harus dikurangi 4. Oke. Berarti 2x ditambah 4 dikurangi 4 berapa? 0 ya. Berarti 2x tambah 0 itu sama dengan 2x. Kalau misalkan masih bingung, contohnya gini. 6 ditambah 0 sama dengan 6. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Jadi kan kayak sesuai gitu loh ya. 10 ditambah 0 sama dengan 10. 17 tambah 0 sama dengan 17. Berarti 2x ditambah 0 sama dengan 2x. Oke, kita lanjut lagi. 14 dikurangi 4 sama dengan berapa? 10. Nah, sekarang kita lanjut. 2x sama dengan 10. Berarti kayak tadi nih. Kalau ada 2x, berarti kita bagi 2. Nah, terus itu yang kanan 10 kita bagi 2 juga. Kenapa? Karena kiri kita bagi 2, kanan juga kita bagi 2. Oke, X sama dengan 5. Dapat ya? 5 dari mana, Kak? Dari 10 dibagi 2. Kok itu X-nya dapat dari mana, Kak? 2X kita bagi 2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masukin nih teman-teman ya, 2x tambah 4 sama dengan 14. Berarti 2, x-nya kita ganti 5 tuh. Oke, ditambah 4 sama dengan 14. Apakah 2 kali 5 terus ditambah 4 itu sama dengan 14? Mari kita buktikan bersama-sama. 2 kali 5 itu kan 10, ditambah 4 sama dengan 14. Jadi 14 tambah 4, mohon maaf, 10 tambah 4, 14. 14 sama dengan 14. Jadi seperti itu ya, udah kelihatan dan itu benar. Kalau misalkan masih bingung, silahkan tanyakan aja nanti di grup. Santai aja. Kapus. Dan selanjutnya, kakak beri contoh-contoh lagi, yaitu ketika, misalkan nih, contoh lagi, 3x dikurangi 6. Oke ya, 3x dikurangi 6 sama dengan 9. Oke, 3x dikurangi 6 sama dengan 9. Maka yang kita harus hilangin dulu yang mana? Yang min 6-nya ya. Yang nggak ada x-nya itu ya. Berarti 3x lawannya min 6 itu apa? Plus 6. Oke. Sama dengan, karena kiri kita tambah dengan 6, maka kanan juga harus ditambah dengan 6. Berarti kita dapat min 6 atau utang 6, terus kita bayar 6, kan utangnya habis. Atau 0 ya. 9 tambah 6 berapa? 15. Oke. Selanjutnya ini kita bagi dengan 3. Terus ini kita bagi dengan 3. 3x dibagi 3. 3 bagi 3 kan 1. Jadi x ya. Sama dengan 15 dibagi 3. Itu berapa? 5. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan sekiranya teman-teman masih bingung atau sekiranya kayak, Kak itu kok bisa kayak gitu sih? Dapat dari mana? Atau Kak aku masih bingung kok
bentuknya kayak gini, itu tanyakan aja di grup ya. Santai aja, kita belajar bersama. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, silakan tanyakan. Kalau misalkan sudah paham, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran persamaan pada kesempatan kali ini Kakak tutup dulu ya. Mungkin untuk kalau misalkan nanti ada waktu, kita lanjutkan lagi. Teman-teman kelas 6 semangat ya, karena kalian itu hebat, kalian ada yang terbaik. Kakak yakin kalian itu pasti bisa. Incar cita-cita kalian, tetap jaga kesehatan karena lagi pandemi COVID-19 seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Ya, seperti itulah. Akhirul kalam, Kakak mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian tadi ada yang ada sedikit kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.